Selanjutnya pembahasan kitab Tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat Hud juz 12 yaitu ayat 21, 22, 23, 24 ya. Ayat ini memberikan gambaran yang jelas ya. Al-Quran ini sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita yang masih hidup ini diberikan gambaran. Nanti setelah kamu meninggal itu kondisi di akhirat itu hanya ada dua kemungkinan. Apakah kamu termasuk orang yang menyesal atau kamu orang yang bahagia? Gitu. Maka dalam ayat pertama, ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itu adalah orang-orang yang menyesal. Jadi kalau menyesalnya masih hidup, itu bisa bertaubat, bisa memperbaiki, ya, kemudian meluruskan niat, ya, kembali di jalan Allah. Tapi kalau menyesalnya setelah mati, ini yang sia-sia. Ulaikal ladzina khasiru, ulaika dan bermula mereka yang pada saat di dunia diajak ibadah susah, diajak ngaji susah, diajak berjuang susah gitu. Akhirnya alladzina khasiru anfusahum, dia menjadi orang yang menyesali dirinya. Kenapa dulu saya enggak rajin? Kenapa dulu saya tidak berjuang di jalan Allah? Kenapa dulu hartaku lebih banyak digunakan untuk poya-poya dibandingkan untuk berjuang di jalan Allah? Ini akhirnya khasiru anfusahum, mereka menyesal. Tapi menyesalnya di akhirat. Ya. Wa dhalla anhum, wa dhalla dan sesat ya. Anhum dari mereka, waddola dan hilang ya, anhum dari mereka, maka nuyaftarun dari apa yang mereka lakukan. Minal alihatil batilah, dari menuhankan sesuatu yang batil. Jadi pada saat di dunia menuhankan sesuatu yang batin itu ya menuhankan harta benda, ya, menuhankan materi, ya, pelit ya untuk berjuang di jalan Allah. Gitu. Maka orang yang seperti ini lam yabqa lahum siwan nadamah wal khusran. Mereka tidak tersisa sedikit pun kecuali ya nadamah. Nadamah itu getun, menyesal, wal khusron dan rugi. Itu kenapa dulu saya kok enggak berjuang di jalan Allah? Kenapa dulu saya enggak menginfakkan harta bendaku di jalan Allah? Itu ya sama saja ketika ada orang masih sukses itu pelitnya minta ampun, tapi ketika sudah bangkrut itu berubah penyesalan. Ya, kenapa dulu saya pelit? Kenapa dulu saya tidak membelanjakan harta di jalan Allah? Lah, kalau di dunia masih ada kemungkinan untuk memperbaiki, tapi kalau sudah di akhirat, di ayat ini walam yabqallahum siwan nadamah wal khusran, yang ada hanya pesalah, menyesal tanpa
batas, merugi. Gitu. Nah, ayat ini mengingatkan kita, bisa jadi kita juga masuk dalam ayat ini. Ya, ketika kita diajak dalam kebaikan susah, diajak dalam ketaatan susah, diajak dalam perjuangan susah. Gitu. Orientasinya hanya ngejar dunia, ya. Kesibukannya hanya dari pagi sampai malam untuk urusan dunia, tanpa ada tersisa sedikit pun untuk akhirat. Maka pada saat sudah menghadap Allah, tidak ada lagi yang ada kecuali nadamah, yaitu rasa penyesalan dan rasa rugi yang cukup mendalam. Lah, kita ini masih ada waktu untuk memperbaiki. La jarama annahum fil akhirati humul ahsaru. Ya, sudah pasti orang-orang yang seperti ini di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Gitu. Jadi ini informasi dari Al-Quran. Ya. Kalau kita sampai salah melangkah di dunia, lebih dominan mengikuti duniawi dan materi daripada ukhrawi, ya pasti humul ahsaru, menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, contohnya tadi di pengajian Tanbil Mu'tadi, mereka menumpuk-numpuk harta untuk investasi dunia. Dia tidak sadar hidup di dunia enggak lama lagi. Nah, ketika datang kematian, investasinya ya masih ada di bank atau berupa aset, sementara pada saat dia mati tidak memiliki bekal akhirat, investasi akhiratnya enggak ada. Ya, kalau diajak berjuang infak, beratnya minta ampun, sedekah beratnya minta ampun. Tapi kalau untuk kemaksiatan lebih mudah. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang diingatkan oleh Al-Quran. Kalau Anda di dunia sikapnya seperti itu, sudah pastilah jaroma annahum fil akhirati humul ahsarun. Sudah pasti di akhirat nanti Anda akan lebih merugi lagi. Ya tadi, kenapa hartaku yang banyak akhirnya dibuat rebutan ahli waris, dan ternyata ahli warisku nggak ada yang mau mendoakanku. Ya boro-boro ziarah kubur, baca Fatihah pun tidak mau. Nah, penyesalan-penyesalan seperti ini itu diinformasikan oleh Al-Quran. Nah, kita sebagai orang yang beriman bisa melakukan introspeksi diri. Oh iya, bersyukur ya saya tidak dalam posisi itu. Selanjutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati wahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Kalau tadi kelompok orang yang menyesal sebab pada saat mereka hidup di dunia orientasinya hanya duniawi tanpa berpikir soal ukhrawi. Akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Nah, yang kedua, ini kebalikannya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu, mereka beriman billahi dengan Allah. Ya. Dia enggak kaya, tapi dalam ketetapan iman, sholat 5 waktunya terjaga, ya ibadahnya terjaga. Wa fawwadu umurhum kulha ilahi, dan dia menyerahkan seluruh urusannya kembali kepada Allah. Ini terkait dengan ayat tadi. Sikap sufi yang solihin, mereka persis dalam
penafsiran ini. Wa fawwadu umurhum kullaha ilahi. Menyerahkan nasib anak saya, cucu saya, ya, diri saya, semua saya serahkan, pasrahkan kepada Allah karena Allah yang mengatur. Gitu. Maka tidak ada rasa khawatir bagaimana anak saya nanti. Karena sudah dijamin oleh Allah pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa amilus sholihati, dan mereka aktif melakukan amal soleh. Ya, tangannya itu tangan yang mau bergerak untuk kebaikan. Kan ada tangan yang menggenggam tidak mau bergerak, ya. Ada tangan yang aktif bergerak untuk kebaikan. Gitu. Wa amilus sholih maknanya luas. Ya. Ya. Mudah menolong orang, membantu orang. Gitu. Wa ahbatu ila rabbihim, dan selain itu mereka tadarru'u lahu mutma'innina khashiin. Wa ahbatu ila rabbihim itu dia di sela-sela waktunya ada tadarru'. Tadarru' itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, melakukan perenungan-perenungan, melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri. Apakah ibadahku sudah benar? Akhirnya terus introspeksi, terus memperbaiki diri. Maka pada saat mereka terus berproses memperbaiki diri, mutmainnina, akhirnya merasakan ketentraman. Khashiina, mereka merasakan kekhusyuan. Karena apa? Di dalam hati dan pikirannya ma fi qalbi siwallah, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini ulaika, mereka itu ashabul jannah, mereka adalah ya penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah yaitu di surga. Alladzi yadarus su'ada, surga ini adalah kampung ya kebahagiaan. Jadi nggak ada di surga itu orang sedih, nggak ada. Ya, maka disebut darus su'ada. Hum fiha khalidun, dan mereka senantiasa kekal. Daimun, daimun itu ya daim, langgeng. Mutmainun, mereka tenang. Mutamakkinun, mutamakkinun ya betah kerasan. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut sedikit pun. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak ada rasa sedih sedikit pun dalam menghadapi kehidupan. Ya. Masalul fariqo ini ya perumpamaan dua kelompok. Ya, yang pertama tadi adalah yang menyesal di akhirat, yang kedua adalah yang mendapatkan ketentraman di akhirat, ya diibaratkan antara mukmin dan kafir, antara yang mendapatkan kebahagiaan dan kesengsaraan, antara orang yang mendapatkan petunjuk dan kesesatan. Kal a'ma, seperti orang yang buta. Itu ya, buta maksudnya mungkin mata fisiknya melihat, tapi mata hatinya buta. Mata hatinya tidak melihat kebenaran, mata hatinya tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asom, dan tuli, ya diberikan telinga untuk mendengar kebaikan, untuk mendengarkan nasihat, tausiah, tapi lebih banyak digunakan untuk tutup telinga. Jadi tidak mau diberikan nasihat-nasihat. Istilahnya budek, ya, picek. Akma itu picek, asom itu budek kalau bahasa Jawa.
wal basir, yaitu orang yang diberikan anugerah mata lahiriah memandang, mata hatinya senantiasa mengembalikan kepada Allah. Ini yang disebut al-basir. Was-sami, ya, mata telinganya mendengarkan nasihat, kemudian hatinya senantiasa semakin bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaan orang dua kelompok tadi yang dijelaskan di atas, yaitu orang yang saat hidup di dunia orientasinya hanya duniawi, ngejar-ngejar dunia tapi dunianya justru lari. Tapi yang kedua adalah orang yang orientasinya ya mengejar akhirat tapi tidak mengabaikan duniawi. Artinya ya dunianya dapat terpenuhi, akhiratnya juga dapat terpenuhi. Maka yang kedua inilah yang ideal, yang disebut di dalam Al-Quran ini sebagai orang yang al-bashir dan as-sami. Hal yastawiyani, masa apakah keduanya sama? Ya tentu tidak. Yang satu budek picek, ya artinya ya, orientasinya sebatas duniawi, ya. Sedangkan yang satu punya kesadaran, ya kita boleh sukses di dunia karena kita nanti akan kembali ke akhirat, maka kesuksesan dunia itu dijadikan sebagai bekal untuk meraih kesuksesan akhirat. Gitu. Afala tadakkarun, apakah kamu tidak merenung, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak ingat? Ini ayat ini mengembalikan kepada kita supaya mampu merenung, berpikir, oh iya, menurut Al-Quran sudah diinformasikan kalau sikapmu orientasinya dunia semata, nanti kamu akan menjadi orang yang menyesal. Tapi kalau sikapmu orientasi akhirat, ya pasti akan diberikan orang yang mutmainin, orang yang memiliki ketentraman, dan as-su'ada, yaitu orang yang memperoleh kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang kedua, diberikan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.